Mohon izin sebelumnya, saya dibantu oleh Ibu Novitasari untuk Oke, nge-record. ya, Ibu Novitasari sedang recording, boleh di-share screen, Bu. Sudah masuk Ibu materinya? Belum tampil, Bu. Ya, ini kayaknya wilayah Sumatera lagi ini ya, Lagi jaringan mendung, lagi bermasalah. lagi mendung Ibu. Iya, betul. Kami juga di Sudah sini mulai udah mendung. mendung, jadi sinyal. Masih belum bisa, Bu Ruri. Bentar, Bu. Tadi bisa. Sekarang masalah share screen-nya nih. Kita boleh coba di-sharing di chat, Bu, materinya biar dibantu untuk tampilkan PPT. Bu Rian juga boleh untuk PPT-nya. Bu, saya izin lock, saya ganti device dulu, Bu ya. Ya, Bu, silahkan jika Saya izin memungkinkan. Ya, keluar dulu, saya ganti device dulu, Bu ya. oke. Ya, Silakan Kayaknya Ibu. trouble di sini nih, Bu. Izin Bu ya, saya device dulu. Ya, Ya, Ibu Ruri belum Sedang bisa. sudah Bu. halo Sudah saya Bu Udah. ikuti Ruri. obrolan. Ya, Iya oke. Bu. Sebentar ya, saya coba download. Mudah-mudahan bisa dibantu dari sini. Oke, Bu Ruri, sudah terlihat layar saya yang saya sudah Sudah share. Ibu. Ya, sudah share. Recording udah dibantu Bu Novita ya. Ya, terima Ya, kasih Bu. Mohon maaf silahkan. sebelumnya. Ya, nggak apa-apa. Untuk manajemen waktu sudah disiapkan, Bu. Sudah Kalau Ibu. sudah siap, silahkan 20 menit ke depan layar untuk Ibu Ruri. Silahkan. Terima kasih Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang semuanya. Pada masih semangat semuanya? wabarakatuh. Ibu. Walaupun Semangat. Masih Bu, semangat Bu. kuliahnya udah mau penghujung ya, udah mau menjelang akhir perkuliahan, kita harus tetap semangat ya. Mohon next Ibu. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi yang kedua untuk mata kuliah formulasi dasar, yaitu Farmakope Indonesia. Selanjutnya Ibu. Izin Bu Neneng. Ya, Bu, sebentar, Bu. Mungkin lanjut Bu. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini ya, ada baiknya kita semua berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga perkuliahan kita hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Oke, sebelumnya ini saya mau presensi dulu ya. Yang pertama, Ibu Novita Sari hadir. Hadir, Bu. Yang kedua, berikutnya Pak Herman Susilo. Hadir Ibu. Nah, baik ya, semangat ya Bapak. Selanjutnya Bapak Ya. Amin Sodi Ashari. Hadir Bu. Lalu Bapak Raden Agus. Hadir. Hadir Pak. Hadir, Selanjutnya Bu. Bapak Yudo Handoko. Hadir. Dan terakhir Ibu Rian Oktaviani. Hadir Ibu.
Ibu Rian? Izin tadi Bu Riannya, Bu. Oh ya, izin. Oke, baik. Terima kasih konfirmasinya. Oke, hari ini kita akan lanjut ya di mata kuliah formulasi dasar. Minggu lalu itu sudah saya sampaikan untuk mempersiapkan ya. Hari ini kita belajar Farmakope Indonesia, jadi masing-masing mahasiswa harus mempersiapkan buku resminya, yaitu Farmakope Indonesia. Ya, jadi kita sebagai calon farmasis itu wajib punya buku Farmakope Indonesia. Ya, zaman sekarang nggak ada lagi istilah nggak punya ya, semuanya bisa mengunduh juga secara gratis e-booknya. Oke, hari ini kita masuk ke subcamkat tentang isi Farmakope Indonesia dan istilah monografi yang ada di dalam Farmakope Indonesia. Ini selanjutnya Bu Neneng. Nah, untuk materi hari ini kita tentang pengenalan apa itu Farmakope Indonesia, apa saja sistem tata penamaan dalam Farmakope Indonesia, istilah air yang ada dalam Farmakope Indonesia, istilah persentase dalam farmasi, jenis wadah yang ada, dan terakhir tentang penyimpanan obat menurut Farmakope Indonesia. Nah, selanjutnya. Nah, nanti ketika saya menyampaikan materi, nanti sekali-sekali saya ada menginstruksikan untuk mencari di dalam Farmakope ya. Jadi Farmakopenya tolong didekatkan ya, jangan dijauh-jauhin dulu ya untuk sesi perkuliahan hari ini. Oke, yang pertama, apa itu Farmakope Indonesia? Ada yang tahu apa itu Farmakope Indonesia? Ya. Ya, Farmakope Indonesia itu sebagai buku panduan wajib bagi seorang farmasis. Ya, jadi setiap negara itu mempunyai buku resmi ya yang sudah mempunyai pengakuan hukum terkait persyaratan kemurnian, sifat fisika kimia obat dan ketentuan-ketentuan lain terkait obat-obatan. Nah, kalau di Indonesia itu istilah buku panduan resminya itu Farmakope Indonesia. Nah, kalau milik Amerika, itu ada United States Pharmacope. Kadang kita singkat dengan USP. Ada British Pharmacope, milik Inggris, ada Netherlands, milik Belanda, Netherlands Pharmacope, milik Belanda, dan ada Pharmacope Internasional, milik WHO. Nah, setiap negara saya bilang punya buku resmi. Nah, kenapa di sini yang saya tampilkan hanya sebagian? Jadi, apabila kita di Indonesia mau mencari terkait obat-obatan, nggak ada nih di Farmakope Indonesia. Jadi kita bisa mencari di acuan kita itu di USP, Farmakope Belanda atau Farmakope Inggris dan juga milik WHO. Nah, jadi yang saya tampilkan ini beberapa acuan yang juga digunakan di Indonesia ya yang dipakai oleh industri farmasi. Oke, jadi tadi apa Farmakope Indonesia itu? Ada yang sudah mencari? Ya, selanjutnya Bu Neneng. Ya, jadi Farmakope Indonesia itu apa? Farmakope itu buku resmi yang ditetapkan oleh hukum dan membuat standarisasi obat-obat penting serta persyaratannya mulai dari identitas bahan aktif obat, kadar kemurnian bahan aktif obat dan sebagainya. Begitu juga metode analisis yang perlu kita ketahui dari masing-masing bahan aktif obat itu ada di Farmakope Indonesia. Ya, jadi sudah paham semua ya definisi terkait Farmakope ya. Gimana Pak Yudo sudah paham definisinya? Ya, Bu, sudah. Ya, bagus sekali ya Pak Yudo ya. Oke, selanjutnya Bu Neneng izin next slide. Nah, jadi tadi kita sudah mengenal apa itu Farmakope definisinya. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga nih sejarahnya ya. Jadi sejarah Farmakope di Indonesia itu mulai dari tahun 1958 ya. Sekitar belasan tahun setelah Indonesia merdeka itu baru ada keputusan Kongres dari Ikatan Apoteker usulan untuk membentuk panitianya ya. Jadi Farmakope Indonesia yang pertama itu edisi 1 itu terbitnya itu setelah sekian tahun dari pembentukan panitia yaitu tahun 1962.
Itu yang edisi pertama. Nah, selanjutnya ada edisi kedua, ada edisi ketiga, dan selanjutnya ada edisi terbaru terus. Kenapa ada keterbaruan? Jadi di sini para pakar ya, pakar farmasis di Indonesia itu selalu mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan perkembangan yang terkait obat-obatan tadi selalu diperbaharui. Itulah kenapa ada edisi-edisi terbaru. Ya, jadi di edisi terbaru itu ada beberapa yang mungkin dihilangkan karena ada perkembangan ilmu pengetahuan dan ada juga penambahan terkait materi-materinya tentang bahan aktif obat. Ya. Selanjutnya Bu Neneng. Mungkin selanjutnya lagi Bu. Oke, nah jadi yang paling baru itu sekarang ada Farmakope edisi ke-6 ya. Nah, kalau di farmasetik atau di formulasi dasar, yang paling dipakai itu yang edisi 3. Kenapa yang edisi 3? Karena di edisi 3 itu di bagian lampirannya itu dilengkapi dengan tabel dosis. Ya, dosis maksimum, dosis lazim untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Jadi di farmakope selanjutnya edisi 4, 5, dan 6 itu sudah dihilangkan. Jadi walaupun kita sudah punya yang terbaru, farmakope lamanya jangan diasingkan dulu ya semuanya. Oke. Oke, bocor ya. Iklan dulu. Oke, tadi pertanyaan saya yang edisi terbaru itu edisi ke-6. Ada yang tahu tahun keberapa edisi 6 terbitnya? Pak Amin, tahu Pak Amin edisi ke-6 tahun berapa? Edisi ke-6 2017. Oke, selanjutnya Bu Neneng. Oke, terima kasih Pak Amin. Oke, jadi benar ya, farmakope edisi terbaru itu edisi 6 itu tahun 2020 ya. Jadi kalau yang belum punya farmakope edisi terbaru wajib mendownloadnya ya, gratis itu. Kita bisa download, bisa mungkin saling kirim, nanti saya juga bisa kirim ke mahasiswa semua ya. Selanjutnya Bu Neneng. Oke, jadi tadi kita sudah definisi, sudah sejarah, selanjutnya terkait ketentuan umum ya. Jadi ketentuan umum di dalam buku panduan resmi kita itu ada tata penamaan ya, ada monografi resmi. Nah, di dalam monografi resmi itu meliputi bahan-bahan resmi, sediaan resmi, dan juga ada juga pengertian sediaan obat. Nanti bisa kita diskusi untuk membuka farmakope masing-masing. Selanjutnya, izin Bu. Next slide, Bu Neneng, minta tolong. Nah, oke, jadi yang pertama tadi ada monografi ya. Jadi kalau kita buka farmakope itu yang halaman paling depannya itu ada monografi. Monografi itu mencantumkan nama bahan, definisi, spesifikasi, persyaratan lain, ya ada juga kemasan dan juga penyimpanan dan penandaan nama obat. Ya, jadi misalnya bahan aktif yang paling sering itu paracetamol ya. Nah, kalau obat paracetamol itu kalau kita simpan dalam wadahnya botol sirup atau tablet, nah itu penyimpanannya itu sama-sama di suhu ruang karena tadi kestabilan dari bahan aktif paracetamolnya. Ya, selanjutnya, Bu Neneng. Oke, monografi berikutnya itu ada tata nama. Ya, jadi kalau kita buka misalnya kita mau mencari monografi terkait paracetamol tadi ya. Nah, kalau kita mau mencari, kita lihat di halaman, itu nggak bakal ketemu ya namanya paracetamol ya, anak-anak semuanya ya. Bagaimana cara salicyllium. Nah, ini nama latinnya. Nama Indonesianya kita kenal asam asetil salisilat. Nama lazimnya yaitu asetosal. Nah, jadi kalau kita mau mencari deskripsi bahan aktif asetil salicyllium, itu kita gunakan
asidum asetilsalisilicum. Jangan kita cari di daftar isinya asetosal, itu nggak akan muncul, nggak akan ketemu ya kalau kita mau mencari asetosal tadi. Jadi tadi penamaannya ini ada nama Latin, nama Indonesia, dan nama lazim. Ya, kenapa nama Latin yang dicantumkan di farmakope? Kira-kira ada yang tahu? Ya, karena apa? Karena Indonesia ini sangat beragam ya dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau penamaannya bahasa daerah, bayangkan ya, saya di Jambi, terus ada Pak Agus di Bali, mungkin istilah nama daerah kita berbeda-beda ya Pak Agus ya. Ya, Pak betul. Agus. Ya, betul, Bu. Jadi terus apabila di dalam penyiapan bahan obat ya di apotik, nanti bisa saja terjadi kesalahan penyiapan obat ya karena penamaan tadi. Jadi kita gunakanlah nama Latin. Nah, oleh sebab itu nama Latin yang digunakan di farmakope ya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyiapan bahan aktif obat. Ya, sudah paham semuanya ya. Selanjutnya Bu Neneng. Oke, selanjutnya ada air ya. Jadi air dalam peracikan obat itu sangat banyak ya. Jadi kita nggak sembarangan gunakan air ya. Selanjutnya saja Bu Neneng izin. Selanjutnya. Nah, jenis air ya bisa kita cek di buku farmakope nanti. Jadi ada aqua demineralisata, aqua destillata, aqua pro injeksi, aqua pro aromatica. Nah, jadi jenis-jenis air ini sangat banyak ya semuanya ya. Semuanya itu tercantum diatur oleh Farmakope Indonesia. Seperti sediaan injeksi. Ya, sediaan injeksinya berbentuk serbuk. Ya, mungkin kalau kita dengar yang lagi viral beberapa saat lalu ya, ada di sosial media, ada bidan mengoplos obat. Ya, sebenarnya istilahnya bukan mengoplos ya, meracik ya. Nah, jadi itu yang diracik itu bahan aktif obat yang serbuk itu kita campurkan dulu dengan air apa? Air pro injeksi kalau sediaan injeksi. Ya, air pro injeksi itu apa? Air suling segar yang disuling kembali lalu disterilkan. Ya, dengan cara sterilisasi A atau C. Lalu disuntikkan ke pasien. Oke, selanjutnya Bu. Selanjutnya izin Bu. Nah, selanjutnya ada wadah ya. Selanjutnya Bu. Oke. Pak Herman. Halo Pak Herman, masih di sini? Ya, Bu. Nah, Pak Herman Masih, saya mau Bu. tanya Tetap dulu. belum. Oke. Pak Herman, saya mau tanya dulu nih, wadah obat Iya. yang Bapak ketahui apa aja nih Pak? Mungkin Bapak kalau mengkonsumsi obat, Obat. mungkin ya wadahnya. Atau kemasan obatnya dalam Biasanya bentuk kalau apa nih saya Pak? pada ya, nah, kalau saya habis dirawat biasanya saya dapat obat ya pakai botol yang menggunakan sirup. Tapi Oke, botolnya itu ada jenis yang menggunakan plastik atau beling. Kemudian ada oke, yang menggunakan plastik atau bungkusan gitu lah, Bu. Itu oke. simpel yang saya Terus ya tahu. Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi wadah itu sangat banyak ya macam-macamnya ya. Jadi ada wadah dosis tunggal, wadah dosis satuan, satuan ganda, dosis ganda, ya. Next, Bu Neneng. Nah, ini ya dosis tunggal. Jadi kalau kita mungkin tadi yang kata Pak Herman di rumah sakit ya, mungkin diinjekkan nih oleh perawatnya dibantu. Nah, itu ada dosis tunggal, ya. Ada kemasan vial, ada juga kemasan ampul. Nah, ada juga obat yang sirup tadi kemasannya dalam botol. Nah, botolnya itu kan ada juga yang plastik, ada yang bening ya kata Pak Herman tadi ya. Itu tergantung ke stabilitas, tergantung tingkat stabilitas dari zat aktifnya. Ya, ada botol yang wadahnya itu kaca gelap. Kenapa? Karena dia nggak tahan terhadap cahaya sinar matahari langsung. Ya, jadi
disimpan pada wadah kaca gelap. Oke, selanjutnya Bu Neneng. Jadi wadah-wadah tadi juga diatur ya di dalam farmakope. Selanjutnya Bu. Oke, selanjutnya ya, itu ada persentase kadar. Ya, jadi kalau kita lihat di kemasan obat ya, misalnya salep ya, ada salep asam salisilat 2%. Nah, ada kadarnya 2%. Persentasenya itu mencerminkan apa? Ya, ada persen bobot per bobot, bobot per volume, ada juga volume per volume. Bobot per bobot itu apa? Jumlah gram yang zat terlarut dalam 100 gram larutan. Juga selanjutnya ya. Selanjutnya Bu Neneng. Nah, untuk penyimpanan, next slide Bu. Next. Selanjutnya Bu. Nah, untuk penyimpanan ya, di sini sudah saya rangkumkan ya, ada suhu dan kelembapan penyimpanan. Jadi untuk penyimpanan itulah pentingnya kita menampilkan suhu penyimpanan itu di wadah kemasan. Jadi ya, industri farmasi itu sudah lengkap sekali memberikan petunjuk ya bagi konsumen bagaimana cara penyimpanan obat ya. Ibu Novita, kalau mau menyimpan obat di suhu dingin itu biasanya simpannya di mana, Ibu? Di dalam kulkas, Ibu. Dalam kulkas. Di bagian mananya, Bu? Di freezer atau di coolernya, Ibu? Di coolernya. Oke, ya. Jadi kalau suhu dingin itu di chillernya ya tidak lebih dari 8 derajat Celcius. Nah, kalau lemari pembeku itu yang suhu minus 20 derajat, minus 10 derajat, lemari pendingin 2 derajat, ya itu yang untuk sediaan-sediaan yang butuh suhu sangat dingin. Oke, selanjutnya Ibu, lagi Bu. Oke, nanti kita diskusi kelompok ya, nanti akan saya berikan materinya, topik kelompoknya. Terakhir ya, silakan next Bu. Silakan join quiz ya untuk evaluasi hari ini. Silakan buka joinmyquiz.com ya. Next, Ibu. Oke, mungkin cukup untuk materi kita hari ini ya. Saya tutup dengan pantun jalan-jalan ke apotek Stikes HI Pharma membeli salep dan kapsul juga. Semoga ilmu yang kita terima bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti tugas-tugas kelompoknya ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita pause dulu untuk Bu Ruri. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. walaupun di tengah-tengah kerumitan secara teknis yang terjadi, tetap semangat ya Bu Ruri ya. Ya, Baik. terima kasih Bu Neneng. Ya, manajemen waktunya sudah baik, Bu Ruri. Disilahkan Bu Rosane, sebentar saya stop share dulu. Ya, boleh, silakan. Ya, sekali lagi kita beri aplusan kepada Ibu Ruri, walaupun ada trouble-troublean yang dikit-dikit itu yang membuat dia menjadi lebih seru ya Bu ya. Akhirnya bisa dilalui dengan Iya, baik. deg-degannya itu ya Bu. Iya. Ya, Ibu. Itu yang tidak akan pernah dilupakan nanti ya Bu ya. Kalau udah dapat sertifikasi ya. Iya, Bu. Oke. Kita tadi udah lihat walaupun kita udah terpakai waktu kita beberapa menit, tapi nggak masalah. Nah, kalau secara keseluruhan tadi Ibu Ruri udah intinya ya tidak terganggu lah ya di dalam presentasinya. Udah mencobakan banyak hal ya Bu Ruri ya. Kalau Iya. menurut Bu Ruri gimana? Ada terganggu nggak tadi? Enggak kan? Enggak, Bu. Cuman manajemen waktunya aja saya agak keteteran, Bu. Oke, tak apa-apa ya. Jadi artinya untuk manajemen waktu kita ada agak ini kan sedikit karena ini ada trouble, jadi tidak masalah Ibu Ruri. Oke, untuk mempersingkat waktu karena waktunya masuk tadi terpakai, saya langsung aja masuk ya untuk memberikan masukan kepada Ibu Ruri.
Oke, Bu Ruri, materi Bu Ruri itu adalah materi yang sangat kontekstual sekali. Sebenarnya banyak hal yang bisa divisualisasikan tadi di materi Bu Ruri. Misalnya tampilkan orang yang salah minum obat. Yang terakhir-akhir ini obat sirup yang ternyata mengandung hal-hal yang berbahaya bagi anak-anak. Loh kok bisa? Kan ada tadi, apa namanya Bu? Farmakope Indonesia. Kenapa bisa terjadi gitu ya. Kemudian ada revisi-revisi panduannya. Nah, ini masalah-masalah ini mungkin bisa dibahas tuntas melalui diskusi ya Bu ya. Bagus Ya, sekali tadi. Jadi materi Ibu. Jadi masukan dari saya dan di setiap ada materi-materi yang esensial seperti tadi itu Ibu, misalnya air mana yang dibutuhkan misalnya, itu kan esensial sekali. Itu bisa langsung didiskusikan dalam masalah-masalah kontekstual. Kemudian misalnya penyimpanan obat, kenapa obat itu bisa cepat kadaluarsanya, atau kadang-kadang tidak ada tanda kadaluarsanya, atau kadang-kadang ditutup dan sebagainya. Nah, mungkin itu bisa jadi kasus yang bisa diangkat di dalam materi Ibu. Banyak sekali hal yang banyak ditampilkan. Dan saya yakin mungkin nanti kalau Ibu real teaching ya Bu ya, banyak hal yang Ibu sampaikan. Nah, ada beberapa hal yang saya lihat tadi bahwa, oh ya, kenapa banyak nama-nama yang digunakan dalam bahasa Latin gitu ya Bu ya. ya, Dan kadang-kadang ada plus minusnya juga. Harusnya kalau seandainya dia, kenapa kalau obat impor harus ada juga bahasa Indonesianya, gitu kan Ibu? ya Bu. Nah, itu mungkin bisa dibahaskan dalam kasus-kasus berikut. Nah, tapi secara keseluruhan, Ibu Ruri keren. Nanti mudah-mudahan ketika real teaching akan lebih bagus lagi ya Bu ya. Semangat Ibu. Ya, terima kasih Bu Rasana atas masukan Oke, dan kita saran. lanjutkan ke Bu Neneng. Silakan Bu Neneng. Baik, terima kasih Bu Rosane untuk masukannya. Sama-sama. Demikian juga dengan masukan untuk Bu Ruri ya nanti untuk diimplementasikan pada contoh-contoh kasus atau dikontekstualisasikan gitu ya. Oke, berikutnya Bu Rian. Baik, Nah, terima Bu, kasih Bu. Mohon maaf ada saya tadi kemudian. trouble. Untung memang saya kayaknya udah feeling, saya udah antisipasi. Tadi pagi memang saya siapkan 2 perangkat device. Karena Iya, saya syukurlah. takutnya